Suatu ketika ada seorang tukang giling bersama putrinya yang cantik. Dia benar-benar ingin menjadi kaya, jadi dia tidak melakukan apapun selain berbohong kepada orang lain. Orang-orang tidak menyukai ini, dan mereka mengeluh tentang penggilingan itu kepada Raja Muda. Raja memutuskan untuk memberi pelajaran kepada tukang giling, dan memanggilnya ke kastil. Memperkenalkan dirinya kepada Raja, tukang giling itu bercerita tentang putrinya yang cantik. Dia berbohong bahwa dia tahu bagaimana mengubah jerami menjadi benang emas. Raja meminta putri tukang giling untuk datang ke kastil keesokan harinya dan menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Ketika sang ayah memberitahu putrinya tentang hal ini, dia sangat marah karena dia telah berbohong lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kastil. Raja membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana roda pemintal dan sekeranjang jerami disiapkan. Raja memerintahkan bahwa menjelang fajar semua jerami berubah menjadi emas, dan jika dia gagal, maka ayahnya akan dihukum karena penipuan. Gadis itu memandangi jerami dan menangis dengan getir. Tiba-tiba, ruangan itu diterangi cahaya, dan seorang pria kecil muncul di tengahnya. Cebol bertanya mengapa dia menangis. Gadis itu menceritakan semuanya. Pria kecil itu menawarkan bantuan, tetapi sebagai gantinya dia meminta kalung yang digantung di leher gadis itu. Dia setuju. Dan kurcaci itu mulai bekerja. Begitu dia mengubah semua jerami menjadi emas, pria kecil itu menghilang tiba-tiba saat dia muncul. Pagi telah tiba. Raja memasuki ruangan dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu senang. Tapi alih-alih membiarkannya pergi, Raja membawa lebih banyak jerami. Dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi emas pada pagi hari. Gadis itu mulai menangis lagi. Tapi kemudian kurcaci itu muncul di hadapannya lagi. Kali ini dia meminta dengan imbalan cincin berharga yang diberikan ibunya kepada gadis itu. Kurcaci mengambil cincin itu dan mulai memutar jerami. Pagi harinya, keranjang itu penuh dengan emas. Ketika Raja memasuki ruangan, dia sangat senang. Tapi bukannya melepaskan gadis itu, kali ini dia mengisi seluruh ruangan dengan jerami. Raja memerintahkan semua jerami menjadi emas saat fajar. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengampuni ayahnya dan menjadikannya ratu. Begitu Raja meninggalkan ruangan, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini, gadis itu tidak bisa memberikan apapun padanya. Dan kemudian pria kecil itu berkata bahwa dia akan mengubah jerami menjadi emas jika sebagai imbalannya ratu masa depan akan memberikan anaknya yang akan lahir. Gadis itu tidak melihat jalan keluar lain, dan karena itu menerima tawarannya. Ketika pagi tiba, Raja melihat emas dan sangat bahagia. Kali ini dia menepati janjinya. Dia membebaskan ayah gadis itu dan menjadikannya istrinya. Jadi putri tukang giling menjadi ratu. Setelah beberapa saat, anaknya lahir. Dan suatu hari, ketika gadis itu membaringkannya di tempat tidur, seorang lelaki kecil muncul. Dia memperingatkan bahwa dia akan mengambil anak itu dalam 3 hari jika ratu tidak mengetahui nama kurcaci itu. Begitu lelaki kecil itu menghilang, gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan. Pagi harinya para pelayan membawa daftar itu. Ketika kurcaci itu muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Ketika ratu selesai, lelaki kecil itu berkata bahwa tidak ada nama yang cocok. Dan dia menghilang. Gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan tetangga. Pagi harinya, para pelayan telah menulis di selembar kertas semua nama yang mereka temukan. Ketika kurcaci muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Tapi tidak ada yang benar di antara mereka. Dan pria kecil itu menghilang. Ratu meminta para pelayan untuk mengunjungi semua negara yang dikenal dan mengumpulkan nama sebanyak mungkin. Saat fajar, seorang pelayan memberitahu ratu bahwa dia telah melihat situasi yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Berjalan melalui hutan, dia menemukan sebuah rumah kecil. Di halaman dekat api unggun, beberapa kurcaci menyanyikan lagu yang besok anak ratu akhirnya akan menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama dengan riang meneriakkan namanya. Namanya Rumpelstiltskin. Saat pagi tiba, kurcaci itu muncul lagi. Dia bertanya pada ratu siapa namanya. Gadis itu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai membaca nama-nama dari daftar. Dengan setiap jawaban baru yang salah dari ratu, lelaki kecil itu menjadi semakin bersukacita. Akhirnya, gadis itu menyebut namanya.
Dan pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kurcaci itu bergerak, dan dia jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Jadi ratu menyingkirkan pria kecil yang tamak itu. Kemudian, dia memberitahu raja tentang segalanya. Dia melihat bahwa ratu menyesali apa yang telah terjadi dan memaafkannya. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya.